Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat hari Sabat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Dengan satu judul, Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Namun demikian, sebelum kita akan mempelajari lebih dalam lagi, saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Mengurapi masing-masing kami sehingga bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, kami boleh dituntun untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjuang dengan sekuat tenaga. Ayat hafalan atau ayat inti kita terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara sekalian, setiap orang menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menghadapi cawan lebur kesulitan? Tidak peduli sumber atau tujuannya apa. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita berada di dalam cawan lebur? Haruskah kita mengharapkan Dia untuk menghilangkan kesulitan tanpa tindakan dari kita? Haruskah kita keluar dari cawan lebur dengan cara kita sendiri dan tanpa campur tangan Tuhan? Mari kita pelajari selengkapnya melalui pelajaran sekolah Sabat kita. Di hari Minggu dengan judul Roh Kebenaran. Kita tahu bahwa Allah memiliki sumber daya supernatural yang tidak terbatas, yang Dia tawarkan dengan penuh semangat dan cuma-cuma kepada kita. Ketika kita benar-benar ingin memanfaatkan itu semua untuk perubahan kehidupan kita, namun hidup kita tampaknya tidak berubah dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah tawarkan. Kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi semua tetap berjalan seperti biasa. Salah satu alasan adalah sementara Roh Kudus memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk mengubah kita, mungkin pilihan kita sendiri adalah membatasi apa yang Allah dapat lakukan. Dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 15, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Namun, walaupun roh itu memiliki kuasa yang tak terbatas untuk mengubah kehidupan kita menjadi manusia baru, ada hal di mana roh atau Dia tidak dapat lakukan. Apa itu? Yang pertama, sementara Roh Kudus dapat membawa kepada kita kebenaran tentang keberdosaan kita, Dia tidak dapat membuat kita bertobat jika kita tidak membuat pilihan untuk menginginkannya. Yang kedua, Roh Kudus dapat menunjukkan kepada kita kebenaran terbesar tentang Allah, tetapi Dia tidak dapat memaksa kita untuk percaya atau menaatinya. Jika Allah memaksa kita bahkan dengan cara sekecil apapun, kita akan kehilangan kehendak bebas kita. Dan iblis akan menuduh Allah, memanipulasi pikiran dan hati kita, dengan demikian dapat menuduh Allah curang dalam pertentangan besar. Di surga, Bapa kita tidak memaksa iblis atau malaikat manapun untuk percaya bahwa Dia baik dan adil atau memaksa para malaikat untuk bertobat. Di Taman Eden, ketika begitu banyak yang dipertaruhkan, Allah membuat kebenaran tentang pohon di tengah taman menjadi sangat jelas. Tetapi tidak mencegah Hawa dan Adam untuk menggunakan kehendak bebas mereka, apakah mereka mau taat atau tidak. Saudara sekalian, seperti halnya di surga ataupun di Taman Eden, Allah tidak akan bertindak berbeda dengan kita hari ini. Kadang ketika cawan lebur itu ada,
justru karena kita belum menaati atau bertobat dari dosa-dosa kita. Agar Bapa kita bekerja dalam hal yang seperti itu, kita harus secara sadar memilih untuk membuka pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah masuk dan mengubah kita. Yohanes 16 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Pilihan kita akan membuat perubahan oleh kuasa roh kebenaran. Pelajaran hari Senin, kombinasi ilahi manusia. Cita-cita tidaklah dicapai hanya dengan menunggu dan tidak berbuat sesuatu untuk mencapainya. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang berharga dalam hidup ini, dibutuhkan waktu dan usaha. Demikian juga halnya dengan pemuridan. Meskipun Rasul Paulus berbicara tentang Allah yang bekerja di dalam dirinya, namun ia juga berbicara tentang pentingnya keterlibatan manusia. Kolose 1 ayat 29. "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Di sini, Paulus berbicara tentang bagaimana ia berjuang tetapi dengan kuasa Allah. Paulus berusaha keras, namun bukan dengan semua yang ia miliki, tetapi dengan semua yang Allah berikan kepadanya. Gambaran tentang seorang atlet yang berusaha keras untuk memperoleh kemenangan menolong kita untuk mengerti pentingnya usaha dan disiplin. Jadi, pelayanan Paulus adalah pelayanan yang dilakukan dengan usaha dan disiplin pribadi yang besar, serta dilakukan dengan kuasa Allah. Hubungan ini bekerja dengan cara yang persis sama seperti kita mengejar pengembangan karakter Kristus di dalam diri kita. Dalam Ulangan 4 ayat 4, Lukas 13 ayat 24, 1 Korintus 9 ayat 25, dan Ibrani 12 ayat 4. Semua berbicara tentang pentingnya upaya manusia yang bekerja sama dengan Allah untuk mencapai kemenangan atau keberhasilan dalam hidup. Ellen G. White dalam tulisannya Alfa dan Omega jilid 1 halaman 292 mengatakan, "Banyak orang tidak pernah sampai kepada kedudukan yang sebenarnya mereka dapat capai. Oleh sebab mereka menunggu Allah untuk melakukan bagi mereka sesuatu yang Ia telah berikan, yaitu kuasa untuk dapat melakukannya." Semua orang yang ingin menjadi layak untuk pelayanan harus dilatih oleh disiplin mental dan moral yang paling ketat. Dan Allah akan menolong mereka oleh menggabungkan kuasa ilahi dan usaha manusia. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kemauan yang telah didisiplin. Nah, saudara sekalian, salah satu musuh terbesar dari keinginan kita adalah perasaan kita sendiri. Perasaan menjadi sangat terlibat dalam pengambilan keputusan kita. Perasaan tidak selalu buruk, tetapi bagaimana perasaan saya tentang sesuatu mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang benar atau yang terbaik. Memang perasaan kita dapat membohongi kita. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 9, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu." Perasaan dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kenyataan, menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk, menyebabkan kita pada cawan lebur buatan kita sendiri. Hawa dalam Kejadian 36, Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai dengan 4, dan Petrus dalam Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 12 adalah contoh dari orang-orang yang membuat pilihan berdasarkan perasaan dan bukan berdasarkan firman Allah. Mereka membawa diri mereka ke dalam cawan lebur buatan diri mereka sendiri. 1 Petrus 1 ayat 13. "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Petrus mengerti bahwa
pikiran adalah kemudi bagi tubuh yang kita kendalikan. Jadi, kendali pikiran jika kendali pikiran disingkirkan, maka kita akan dikendalikan oleh perasaan apapun yang menerpa kita. Dalam tulisan Alfa dan Omega jilid 1 halaman 292, Ellen G. White memberikan keterangan yang lebih kuat. Agar dapat menerima pertolongan Allah, manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan besar yang akan dilaksanakan di dalam dirinya. Ia harus sadar untuk ambil bagian dalam usaha dan doa yang sungguh-sungguh serta tekun. Adat serta kebiasaan-kebiasaan harus ditinggalkan. Dan hanyalah oleh usaha yang disertai tekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip yang benar, kemenangan itu akan diperoleh. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Komitmen Radikal. Kita tidak bisa bekerja sama dengan dua raja yang berbeda yang sedang berperang satu sama lain. Kita harus mengetahui kebenaran dan memilih Raja Surga yang adil dan pengasih. Menyelaraskan hidup kita dengan prinsip-prinsipnya. Dan berkomitmen penuh untuk tujuan kerajaannya apapun yang terjadi. Prinsip-prinsip ini akan memberi kita energi yang penuh dan selalu dibarui untuk berjuang dan mengatasi cawan lebur dalam kehidupan ini. Dibutuhkan komitmen yang radikal dari setiap orang beriman. Tindakan radikal diperlukan bukan karena Allah telah menjadikan kehidupan Kristen sulit, tetapi karena kita dalam budaya kita tanpa disadari, selangkah demi selangkah telah menyimpang jauh dari rencana Allah bagi kita. Matius 5 ayat 29 firman Tuhan mengatakan, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, meskipun dalam ayat ini Yesus berbicara dalam konteks dosa seksual, namun prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada pertumbuhan kita dalam Kristus secara umum. Apakah pengajaran Yesus di Matius 5 ayat 29 ini benar-benar dimaksudkan agar kita melukai diri kita sendiri? Yesus tidak memanggil kita untuk menyakiti tubuh kita secara fisik. Sebaliknya, Dia memanggil kita untuk mengendalikan pikiran kita dan kemudian tubuh kita, tidak peduli berapapun harganya. Perhatikan bahwa ayat-ayat tersebut tidak mengatakan bahwa kita harus berdoa dan bahwa Allah akan segera menghapus kecenderungan berdosa dari kehidupan kita. Terkadang Allah dengan murah hati melakukan ini untuk kita. Tetapi seringkali Dia memanggil kita untuk membuat komitmen radikal untuk melepaskan sesuatu atau mulai melakukan sesuatu yang mungkin tidak ingin kita lakukan sama sekali. Semakin sering kita membuat pilihan yang benar, semakin kuat kita jadinya. Dan semakin lemah kuasa pencobaan dalam hidup kita. Di pelajaran hari Kamis, perlunya bertekun. Ketika kita mengalami hidup di bawah tekanan, akan sangat sulit untuk tetap berpegang pada Allah dan janji-janjinya. Oleh karena itu, salah satu kekuatan penting orang Kristen adalah ketekunan. Sebab dengan ketekunan, kita mendapat kekuatan untuk terus maju meski ingin menyerah. Kisah pergumulan Yakub dengan Allah dalam Kejadian pasal 32 memberi kita pelajaran penting tentang ketekunan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pengalaman Yakub yang membuat dia bertumbuh dalam ketekunan? Yang pertama, ketika Yakub menipu saudaranya Esau dan ayahnya untuk memberinya hak kesulungan dalam Kejadian pasal 27, sejak saat itu dia lari karena takut akan keinginan Esau untuk membunuhnya. Dia berlari jauh meninggalkan orang tua, rumahnya, dan lingkungannya. Yang kedua, apa yang menjadi pengalaman Yakub
sehingga Yakub membuat dia bertumbuh dalam ketekunan. Meskipun dia telah diberikan janji-janji indah tentang tuntunan dan berkat Allah dalam mimpinya tentang tangga yang mencapai surga, Kejadian pasal 28, dia masih merasa takut. Yakub sangat membutuhkan jaminan Allah bahwa dia diterima dan bahwa janji-janji yang dibuat kepadanya bertahun-tahun sebelumnya masih berlaku benar. Yang ketiga, apa yang menjadi pengalaman Yakub yang membuat dia bertumbuh dalam ketekunan? Dan akhirnya, saat dia melawan seseorang yang sebenarnya adalah Yesus, pangkal paha Yakub terkilir. Sejak saat itu, tidak mungkin untuk bertarung karena rasa sakitnya akan terlalu menyiksa. Kini, yang dapat Yakub lakukan adalah bertahan dan terus bertahan. Yakub bergantung pada Yesus melalui rasa sakit yang tak tertahankan sampai dia menerima jaminan berkat-Nya. Akhirnya, berkat Yakub datang karena dia bertahan melalui rasa sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah membiarkan bekas luka yang menyakitkan itu terus berlanjut. Yakub masih terpincang-pincang saat bertemu saudaranya Esau. Untuk penampilan luar, itu kelihatan sebagai kelemahan. Tetapi bagi Yakub, itu adalah indikasi kekuatannya. Bahkan, penampilan Yakub seperti itu telah menyentuh hati Esau untuk berbelas kasihan kepada Yakub, adiknya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pernahkah kita merenungkan bahwa Allah mungkin juga membuat pangkal paha kita terkilir seperti Yakub dan kemudian memanggil kita untuk berpegang erat padanya melalui rasa sakit kita? Ibrani 10 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, kadangkala cawan lebur itu ada justru karena kita belum bertobat. Untuk itu, kita harus secara sadar membuka pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah masuk dan mengubah kita. Yang kedua, semua orang yang ingin menjadi layak untuk pelayanan harus dilatih oleh disiplin mental dan moral yang paling ketat. Dan Allah akan menolong mereka oleh menggabungkan kuasa ilahi dan usaha manusia. Yang ketiga, hati-hati dengan perasaan yang bisa menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk dan menjebak kita pada cawan lebur buatan kita sendiri. Yang keempat, kita harus mengetahui kebenaran dan memilih Raja Surga yang adil dan pengasih. Menyelaraskan hidup kita dengan prinsip-prinsipnya dan berkomitmen penuh untuk tujuan kerajaannya apapun yang terjadi. Dan yang kelima, salah satu kekuatan penting orang Kristen adalah ketekunan. Sebab dengan ketekunan kita mendapat kekuatan untuk terus maju meski kita ingin menyerah. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang maha murah, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Mengurapi kami, memberikan roh dan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini. Mohon berkat untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga sukacita damai sejahtera menjadi bagian kami. Kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pelajaran ini boleh menolong kita untuk memahami akan firman Tuhan. Teruslah untuk belajar, karena dengan belajar, pengetahuan kita akan semakin bertambah-tambah. Selamat sahabat, selamat belajar, dan Tuhan memberkati kita.